Sate ini viral karena empuknya gak masuk akal. Antrean tiap malam gak pernah putus. Lalu satu demi satu orang hilang. Polisi curiga. Pertanyaannya, ini benar sate kambing? Atau sesuatu yang lebih gelap? Tenang, kita kupas sampai tuntas, tanpa bumbu berlebihan. Malam di Semarang menghampar seperti kain beludru. Menyerap bunyi deru kendaraan dan riuh tawa kecil orang-orang yang berburu kuliner. Di pinggir jalan yang basah sisa hujan, satu tenda sederhana berdiri di bawah bohlam kuning yang menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat pada meja kayu panjang dan bangku plastik yang mulai penuh. Warung sate milik Pak Sarwo tak menawarkan spanduk mencolok atau musik bising, hanya aroma arang berpadu rempah yang menampar hidung pejalan kaki. Setiap kali lemak meleleh menyentuh bara, terdengar letupan halus, asap tipis menggulung naik seperti selendang, membawa janji empuk yang sulit ditolak. 20 tusuk, Pak. Bumbu kacangnya yang kental. Ya? Seru seorang pelanggan, santai menekuk lengan sambil melirik jam. Siap, Kang. Bonus bawang bakar, biar makin mantap. Jawab Pak Sarwo, tangannya lincah membolak-balik tusuk, matanya tak pernah benar-benar lepas dari panggangan. Di sudut tenda, Dimas, jurnalis media lokal, menatap suasana melalui tepi buku catatan kecil. Antrean merayap, sebagian pembeli rela berdiri setengah jam. Sebagian lain datang dari luar kota setelah membaca ulasan yang membuat penasaran. Catatan Dimas berbaris rapi. Ramai tiap malam, tekstur empuk di luar kebiasaan, pelanggan balik lagi. Gerakan kecil di tepi jalan menarik perhatiannya. Sebuah motor berhenti tanpa banyak suara. Pengendara menurunkan kantong plastik hitam berukuran besar. Penyerahan berlangsung cepat, isyarat singkat, lalu motor lenyap di balik lampu jalan. Pak Sarwo menerima bungkusan itu dengan wajah datar, menghilang sejenak area belakang, kembali seolah tak terjadi apa-apa. Pisau lebar memantul cahaya bohlam ketika mengiris potongan daging setebal jari. Bumbu kacang ditumbuk halus hingga berminyak, sambal kecap ditaburi cabai rawit dan tomat kecil yang tampak segar. Piring-piring meluncur ke meja. Sendok garpu beradu, gumaman puas bersahutan seperti paduan suara. Namun di antara pujian, ada hal yang menggelitik logika. Tekstur yang terlalu mudah patah, rasa gurih yang bertahan lebih lama dari wajar, serta pola pasokan yang datang terlambat dan tersembunyi. Dimas menandai 3 kata dalam hati. Empuk, aneh, konsisten. Angin malam menyeret bau sungai dari kejauhan, bercampur dengan wangi daging terbakar. Lampu bohlam berayun pelan tertiup angin, menciptakan bayangan bergerigi di terpal biru. Dari balik bayangan itu, tatapan Dimas mengejar detail kecil. Sarung tangan yang diganti terlalu sering, lap yang segera dicelup dalam ember, dan tatapan Pak Sarwo yang sesekali menyapu jalan, seperti menunggu sesuatu. Pelanggan tetap tertawa, memotret piring, mengunggah ke story dengan stiker, wajib coba. Di layar ponsel, kilatan kamera membuat sate tampak berkilau. Di dunia nyata, kilau itu ditelan asap arang yang sabar bekerja. Setiap porsi yang keluar menambah reputasi, sekaligus menebalkan rasa penasaran yang tumbuh di benak pengamat. Ketika antrean mereda mendekati tengah malam, bohlam kuning terasa lebih redup. Dimas menutup bukunya, menimbang langkah, menjadi pembeli kedua, atau pengamat pertama yang bertanya terlalu jauh. Suara bara berdesis memberi jawaban yang tak jelas. Hanya perasaan yang tersisa. Empuk bisa jadi nikmat, tapi kadang juga pertanda yang tak semestinya. Di kejauhan, sirene samar lewat lalu menghilang. Kota kembali tenang seolah menutup tirai. Tenda kecil itu tetap berdiri, memantul di genangan air tipis. Dan di bawah lampu kuning, rahasia bergerak senyap, menunggu saatnya dipaksa keluar ke cahaya. Pagi di Semarang berdenyut cepat. Suara penjual sayur menawar harga, klakson angkot saling sahut, bau tanah sisa hujan menempel di udara. Di tengah riuh itu, kabar orang hilang merangkak dari bisik ke bisik menjadi berita yang tak lagi bisa ditutup. Grup WhatsApp RT mulai penuh poster pencarian. Foto wajah-wajah muda menatap dari layar ponsel dengan senyum yang kini terasa pahit. Di meja kosnya,
Dimas menatap notifikasi masuk. Pesan dari pembaca anonim, singkat namun menohok. Hati-hati, Mas. Sepupu hilang setelah makan di warung itu. Keningnya mengerut. Intuisi yang semalam cuma rasa, kini menemukan jejak. Siang menjelang, Dimas mengetuk pintu rumah Buningsih, gang sempit yang teduh oleh pepohonan belimbing. Ruangan tamu sederhana beralas tikar pandan. Wangi melati samar dari vas kecil di meja. Di sana, foto Aldi, anak bungsu, berdiri di bingkai kayu. Buningsih menatap kosong. Suara pecah di sela-sela napas. Dia pamit makan sate sama teman-temannya. Bilang rasanya beda, enak sekali, sempat bercanda bisa bikin lupa pulang. Candaan itu kini seperti duri. Dimas tak menyela, hanya merekam detail. Jam terakhir Aldi terlihat, siapa teman yang menemaninya, rute pulang yang seharusnya. Di teras, sandal muda masih tersusun, seolah pemiliknya akan kembali kapan saja. Sementara itu, di Polres, Kompol Jaya berdiri di depan whiteboard penuh garis merah. Titik-titik pin menandai lokasi hilang yang kian rapat, membentuk lingkar tak rapi mengitari kawasan warung sate. Polanya ada. Tapi publikasi tanpa bukti bisa memicu amuk, ucapnya pada tim. Ia minta patroli diperbanyak, CCTV rute utama ditarik, serta daftar pemasok daging diperiksa. Hukum perlu kaki yang sabar agar tak terpeleset oleh emosi. Menjelang sore, warung Pak Sarwo kembali berdenyut. Meski kabar hilang beredar, pelanggan tetap berdatangan, rasa enak selalu punya pembela. Seorang pria menyelutuk, "Dagingnya dari mana, Pak?" Sekejap raut Pak Sarwo menegang, lalu pulih seraya tersenyum. "Kambing kampung, Kang. Baru dipotong." Jawaban terlalu cepat, terlalu hafal. Dimas memperhatikan ritme kecil yang berulang. Sarung tangan diganti berkali-kali, lap kain selalu direndam, pisau kerap diasah meski belum tumpul. Di sisi tenda, kantong hitam yang tadi pagi tak ada, kini bersandar seolah benda biasa. Matahari merunduk, lampu jalan menyala satu-satu. Kabar hilang tak membuat arang redup. Justru asap semakin tebal, menutupi detail yang mestinya terlihat. Dimas menutup catatan hari itu dengan 3 baris. Orang-orang hilang, candaan yang menjadi firasat, jawaban yang terlalu siap. Di luar, kota terus berjalan normal, dan justru itulah yang menakutkan. Malam turun lebih pekat dari biasanya. Tenda sate masih berpendar di bawah bohlam kuning, sementara jalanan mulai longgar dari lalu lintas. Dimas dan Tony memilih posisi di gang samping yang sempit. Dindingnya lembab, cat mengelupas, pipa meneteskan air membentuk genangan kecil. Bau arang bercampur anyir samar menyelinap, membuat tengkuk merinding tanpa alasan jelas. Mereka tidak bicara banyak, hanya berbagi isyarat singkat, diam, tunggu, rekam. Menjelang tengah malam, ritme warung berubah. Antrean yang tadi memanjang mengerut seperti garis yang ditarik pulang. Pak Sarwo mulai menolak pesanan tambahan. "Habis, Kang." Besok lagi, padahal bara masih menyala. Lampu tenda diredupkan setingkat. Cukup untuk melayani sisa pelanggan, tapi juga cukup untuk menyamarkan aktivitas di belakang. Dari arah jalan besar, mobil hitam meluncur dengan lampu redup. 2 pria turun, membuka bagasi, mengangkat coler box biru yang tertutup rapat. Gerak mereka singkat, seolah koreografi yang sudah ratusan kali dihafal. Dari celah pagar bambu yang miring, Dimas menyorot kamera saku tanpa kilat. Tony berjaga 1 langkah di belakang, telinga menakar jarak langkah. Pak Sarwo muncul di ambang pintu belakang tenda, sarung tangan baru sudah terpasang. Sekilas ada gelisah di sudut matanya, namun bibir tetap menyungging senyum pekerja malam yang ramah. Coler box berpindah tangan, dibawa ke ruang sempit yang disekat terpal. Saat penutup dibuka, cahaya bohlam menangkap kilau cairan gelap menetes ke lantai semen. Tony menahan napas, jemari otomatis meremas lengan baju. Hidungnya seperti ditusuk bau besi. Pisau besar dikeluarkan, bukan untuk memotong di depan umum,
melainkan untuk memecah bungkusan plastik dalam. Suara plastik berderak pelan, disusul bunyi logam menyentuh talenan yang tidak terlihat dari posisi mengintai. Lap kain langsung dicelup ke ember, diperas, lalu dilap lagi. Terlalu cepat untuk sekadar kebersihan biasa, terlalu sering untuk sekadar kebiasaan rapi. Di sisi lain, salah satu pria dari mobil menatap sekitar dengan sorot curiga. Sepatu kulitnya berdecit halus saat berputar mengawasi sudut-sudut gelap. Sebuah papan kayu di bawah telapak kaki Tony berderit. Suara kecil, tapi tajam, seperti jarum di telinga orang yang sedang berjaga. Kepala Pak Sarwo terangkat, senter digapai, sorot putih mengiris gang yang sempit itu. Dimas menurunkan kamera, menempel pada dinding berlumut, menahan seluruh gerak. Sorot senter menyapu perlahan. Pagar bambu, pipa berembun, bayangan anyam genangan yang berkilat. Ujung cahaya berhenti sejenak di celah. Jantung dua pemuda itu menghitung detik lebih pelan. Lalu senter berpindah, langkah menjauh. Kucing. Salah satu pria berbisik datar, mencoba menutup kemungkinan. Hening kembali turun, tapi bukan hening yang menenangkan. Di atas, bohlam kuning berayun tanpa angin, seolah ruang belakang warung punya napas sendiri. Dimas menatap indikator baterai, cukup untuk beberapa menit lagi. Adegan kecil berikut menambah daftar tanda tanya. Sarung tangan berganti lagi, lap baru keluar, coler kosong segera diganti plastik hitam yang digulung rapi. Satu kantong ditarik ke sudut, disembunyikan di balik freezer tua dengan cat mengelupas. Tony menggigit bibir, seperti menahan kata-kata yang rasanya pahit di lidah. Mobil hitam pergi. Tenda ditutup lebih awal daripada malam-malam sebelumnya. Bara disiram air, menyisakan suara ces yang memanjang. Di gang, dua bayangan memisahkan diri dari dinding. Dimas dan Tony berjalan mundur 3 langkah, baru berani bernapas penuh. Malam menyimpan banyak cerita, namun malam itu menyisipkan sesuatu yang lebih tegas. Pola pasokan yang sembunyi-sembunyi, penanganan barang yang terlalu steril, dan kewaspadaan yang bukan milik pedagang biasa. Di catatan Dimas, 3 garis ditulis tebal. Coler larut malam, bau besi, sorot senter mencari. Jawaban belum jatuh, tetapi pertanyaan sudah punya alamat. Pagi buta, kabut tipis masih menempel di tepian sungai kawasan industri tua. Seorang pemulung berhenti ketika ujung tongkatnya menyentuh bungkusan kain lusuh yang berat dan berbau asam menyengat. Saat kain tersibak, tampak potongan tulang menghitam dengan serpihan daging yang mengering. Teriakannya memanggil orang-orang, dan dalam hitungan menit lokasi dipenuhi warga penasaran yang menahan napas antara ingin tahu dan takut. Garis polisi segera dibentangkan, menahan kerumunan agar tak menginjak bukti yang tercecer. Kompol Jaya datang dengan tim identifikasi. Sarung tangan lateks dipasang, kamera dokumentasi memotret dari berbagai sudut, label kecil ditempel pada setiap temuan. Ia berjongkok memeriksa tekstur potongan, memperhatikan pola sayatan yang rapi dan dalam. Ekspresinya tidak meledak, tapi rahangnya mengeras. Kumpulkan semua, jangan ada yang hilang, perintahnya singkat. Sungai memantulkan langit putih pias, dari hilir tercium campuran bau lumpur dan anyir yang membuat perut mual. Kabar temuan merambat cepat ke ponsel warga. Dimas menerima pesan singkat dari kenalan di kepolisian, lokasi dan waktu penemuan. Bersama Tony, ia tiba di tepian ketika garis polisi sudah rapat. Dari luar pagar kuning, keduanya mengamati saksama. Kantong bersegel, baki stainless untuk forensik, petugas mencatat nomor barang bukti. Dimas mengetik cepat, bukan narasi sensasional, melainkan bingkai fakta. Jarak lokasi temuan ke warung sate, jam aktivitas tertangkap mata, dan rute yang mungkin dilalui kendaraan malam sebelumnya. Menjelang siang, portal berita lokal memuat artikelnya. Judulnya netral namun menggigit. Temuan bungkusan tulang di sungai dekat kawasan kuliner malam. Komentar pembaca meledak. Ada yang membela warung, ada yang mengingat kembali poster orang hilang. Di sore hari, tenda Pak Sarwo tak lagi diserbu seperti kemarin.
Beberapa kursi kosong walau aroma arang tetap bekerja. Tatapan tetangga lebih lama dari biasanya. Menilai dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah mencari tanda-tanda dosa di wajah yang selalu tersenyum itu. Menjelang petang, mobil hitam berhenti di depan tenda. Dua pria berjas gelap turun, langkahnya mantap tanpa basa-basi. Salah satu menepuk bahu Pak Sarwo, nada suara rendah namun menusuk. Jaga ritme, jangan bikin gaduh. Sarwo mengangguk kaku, mata menunduk. Adegan berlangsung singkat, tapi cukup bagi beberapa pasang mata untuk bertanya-tanya mengapa warung pinggir jalan perlu tamu setegas itu. Tak lama setelahnya, lampu tenda diredupkan. Pintu bagian belakang dikunci lebih rapat dari biasanya. Malamnya, tim dari Polres datang dengan surat perintah penggeledahan. Prosedur dijalankan rapi. Area dapur dipotret, freezer tua dibuka, sudut-sudut terpal diangkat. Di pojok yang lembab, petugas menemukan karung plastik berbau tajam, terikat dobel, dilapisi kain. Saat segel dibuka, ruangan seperti berhenti bernapas. Bukan kambing. Ada sisa jaringan yang tidak semestinya berada di dapur makanan. Pak Sarwo gemetar, punggung menempel pada dinding seng. Keluarga diancam, semua datang sudah terbungkus. Suaranya pecah. Nama samar meluncur lirih. Seorang dokter yang mengatur alur dari tempat dingin yang tak banyak ditanya. Kompol Jaya menahan ledakan emosi timnya. Bawa pemilik untuk pemeriksaan. Bukti disegel, rantai barang bukti dicatat. Di luar, warga berkumpul lagi. Setengah berbisik setengah berdoa, antara marah dan takut salah tuduh. Tenda yang semalam jadi panggung kelezatan kini berubah latar drama muram. Arang yang pada menyisakan bau gosong. Seperti jejak panjang cerita yang akhirnya menuntut cahaya. Di catatan penyidik, satu kata dilingkari tebal, pemasok. Dari sungai yang membocorkan rahasia sampai warung yang dipaksa menutup tirai, benang merah kini bergerak ke arah yang lebih dingin dan lebih sunyi. Ruang forensik dan tangan yang terbiasa pada pisau bedah. Malam di RSUD seperti menahan napas. Lorong belakang sepi. Hanya bunyi AC dan tetesan air dari pipa yang tak sempurna. Dua perawat merokok di dekat tangga darurat, berbisik soal dokter forensik yang akhir-akhir ini sering datang di jam tak wajar. Nama Dokter Dharma muncul lirih, diikuti cerita kantong jenazah yang jumlahnya kerap tak cocok dengan catatan. Dimas dan Tony berdiri di balik dinding, menyerap potongan informasi seperti puzzle yang mulai menyatu. Di ujung lorong, pintu bertuliskan forensik terbuka sedikit. Cahaya putih dingin tumpah ke lantai, memantul pada roda troli yang berhenti di ambang. Sesosok pria berjas putih mendorong kantong jenazah menuju pintu belakang. Wajahnya tenang, gerakannya hemat, sarung tangan lateks melekat rapi. Kamera saku Dimas bekerja tanpa kilat, merekam sudut-sudut penting. Jam dinding, wajah, troli, dan plat nomor van putih yang menunggu di parkir servis. Seorang lelaki berjas gelap membantu mengangkat muatan, lalu menutup pintu van dengan hentakan pendek. Rute biasa, katanya. Mesin menyala pelan, lampu mendadak meredup seakan paham harus rendah hati di jam seperti itu. Dari jarak aman, dua bayangan membuntuti hingga kawasan industri tua dekat pelabuhan. Gudang berket kusam berdiri memunggungi laut. Beberapa jendela pecah ditempeli triplek. Pintu geser terbuka seperempat, cukup untuk menyelinapkan pandangan. Di dalam, meja stainless steel berjajar, kantong dibuka, isi dipilah. Gerakan para pekerja seperti jalur perakitan. Sebagian ke wadah organ, sebagian ke bungkus vakum transparan, sebagian lagi ke drum pendingin. Bau tajam logam bercampur deterjen kuat menusuk hidung. Dokter Dharma berdiri di tengah, memberi instruksi singkat, menandai label dengan spidol hitam, sesekali memeriksa ketebalan potongan layaknya chef yang tak pernah salah ukuran. Detik berikutnya, sial datang. Satu pekerja menoleh ke arah celah, terpaku pada pantulan lensa. "Hei!" teriaknya. Pintu diseret, langkah berat berhamburan. Dimas dan Tony mundur cepat,
melompat melewati tumpukan palet, napas memukul dada. Jalan sempit membawa ke jalan raya. Ojek yang kebetulan lewat jadi penyelamat kilat. Van putih mencoba mengejar, tapi lalu lintas pelabuhan memberi campur tangan yang cukup. Di Polres, rekaman diputar di hadapan Kompol Jaya. Ruangan hening ketika frame memperlihatkan close-up wajah Dr. Dharma, troli RSUD, dan interior gudang. Ini bukan pedagang kecil, gumam Jaya, ini rantai pasok. Ia memerintahkan penyisiran pemasok, sinkronisasi data jenazah tanpa klaim, dan penelusuran kendaraan yang terekam CCTV pelabuhan. Malam itu juga, 2 saksi dipindahkan ke rumah aman dengan pengawalan terbatas. Pagi keesokan hari, perjalanan menuju lokasi pengamanan diganggu truk kontainer yang tiba-tiba menutup jalan. 4 pria berjas gelap muncul dari gang, tapi sirene patroli terdekat menghancurkan skenario. Kendaraan lawan buyar, truk kabur, dan Kompol Jaya hanya mengunci satu kesimpulan tegas, ada kebocoran informasi. Sore harinya, papan strategi di Polres dipenuhi garis baru, RSUD Van Putih Gudang Pelabuhan. Target dikunci, daftar personel disaring ketat. Kita masuk saat mereka merasa paling aman, ujar Jaya. Dan ketika matahari tenggelam, Semarang seperti menurunkan volume, menunggu nada sumbu pendek yang sebentar lagi disulut. Dini hari menutup pelabuhan lama dengan udara asin dan kabut tipis. Lampu-lampu sodium memandikan deretan gudang ket kusam dalam warna jingga pias. Di kejauhan, mesin kapal memerah pelan, menjadi latar suara untuk langkah senyap tim kecil yang dipimpin Kompol Jaya. Personel terpilih, jumlahnya ramping, peran jelas, komunikasi singkat melalui headset. 2 kendaraan tanpa tanda berhenti tanpa sorot, 1 unit cadangan menutup jalur keluar. Dimas dan Tony dibekapkan di balik peti kontainer, berkacamata pelindung dan rompi, ditemani 1 anggota yang bertugas menjaga saksi. Gerbang geser gudang retak ketika linggis mencongkel kait. Masuk, aba-aba pelan meluncur. 2 tameng balistik maju, diikuti penyapu sisi. Bau logam dan deterjen menyergap keras. Deret meja stainless memantulkan garis lampu neon, drum pendingin berembun, bungkus vakum berlabel kode menumpuk seperti katalog yang tak pernah diiklankan. Teriakan, polisi, memecah ruang. Beberapa pria berjas gelap kaget sesaat, lalu terburu menggapai benda tumpul. Tak ada drama berlebihan. Teknik kendali cepat membuat tangan-tangan itu menempel di lantai dalam hitungan detik. Borgol klik, barang tajam jauhkan, ruangan dibagi zona aman. Di tengah ruang, Dr. Dharma berdiri tenang, jas putih masih rapi. Tatapan datar, seolah kedatangan tamu sudah masuk jadwal. Surat perintah, kata Kompol Jaya pendek sambil menunjuk berkas plastik tahan air. Balasan hanya senyum tipis. Tangannya diam, tapi mata melirik rak logam tempat harddisk dan map arsip berjajar. 1 anak buah berusaha menyambar saklar darurat, mungkin untuk memutus aliran atau memicu pembakaran dokumen. Namun disambar takle bersih oleh anggota yang berjaga di sayap kanan. Percikan kecil di panel padam seketika. Proses penyitaan berjalan sesuai rantai barang bukti. Label, foto menyeluruh, detail nomor seri, suhu pada drum, hingga swab permukaan meja. Pada setiap bukti, pencatat menyebut waktu dengan lantang agar terekam di kamera. Kompol Jaya menahan ritme tim agar tetap dingin. Di tempat seperti ini, emosi bisa membuat prosedur bocor. Di dekat rak, folder plastik berisi daftar pengiriman dan rute kendaraan ditemukan. Salinan digital tersimpan di nas kecil yang masih menyala. Teknisi forensik siber menyalin cepat, memastikan hash tercatat. Tahanan yang semula melawan kini duduk bersandar dinding, tangan diborgol di depan. Di antara mereka, 2 wajah yang pernah terlihat di warung tenda, pemasok malam hari, menunduk tanpa suara. Dr. Dharma akhirnya berbicara, nada setipis jarum, tanpa saya, mereka akan kacau. Dengan saya, alur bersih dan tidak terdeteksi. Kompol Jaya menatap singkat. Bersih menurut siapa? Tak menunggu jawaban,
Perintah pengawalan dikeluarkan. Tersangka utama dipisah dari kelompok, rute balik diacak, kendaraan ganti di titik peralihan untuk menghindari ekor. Di luar, langit mulai memucat. Dimas menatap jam lalu ke arah Jaya. Kepala kecil mengangguk. Artinya aman untuk mengambil establishing shot dari radius yang diizinkan. Tak ada pengumuman gegap gempita. Hanya pekerjaan panjang yang akhirnya menemukan ujung. Warga sekitar belum ramai. Pelabuhan masih setengah tidur. Namun kabar akan berjalan cepat begitu garis polisi membentang di depan pintu gudang C7. Menjelang pagi, kantor Polres seperti sarang semut rapi. Bukti masuk berurutan, freezer portable disegel, rekaman diarsipkan ganda. Unit internal memeriksa kemungkinan kebocoran informasi yang sempat menggagalkan pengawalan kemarin. Daftar nama dipersempit, akses log dipindai. Di papan strategi, panah besar kini menancap dari RSUD Van Putih Gudang Pelabuhan, dilengkapi cabang baru, oknum pengaman jalur dan pembeli akhir. Pak Sarwo duduk di ruang lain, wajah lelah, siap memberikan keterangan soal ancaman pada keluarga dan pola terima barang yang sudah berjalan lama. Ketika matahari keluar utuh, halaman Polres dipenuhi bayangan panjang. Banyak yang mengira kisah berakhir begitu tersangka utama diborgol. Kenyataannya, pengusutan baru naik babak. Kepala jaringan berhasil diambil hidup-hidup. Itu penting untuk membuka simpul-simpul lain. Kota boleh bernapas sedikit lebih lega. Tetapi pekerjaan belum usai. Di dinding ruang konferensi, satu kalimat spidol hitam dilingkari, kebenaran harus lebih viral daripada rasa. Kalimat itu lahir dari catatan lapangan seorang jurnalis muda. Namun pagi itu menjadi azimat bagi seluruh tim, agar keberanian tidak berhenti di bohlam kuning sebuah tenda. Alhamdulillah, cerita selesai. Hikmahnya jelas. Jangan pernah menukar nurani dengan keuntungan, dan berani bersuara ketika ada yang janggal. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir.